Disclaimer, kali ini Ruang Tak Terlihat tidak membahas seputar hantu, tapi membahas kisah menyeramkan yang akan terjadi pada negeri ini. Di balik gelap, ada kebenaran yang tak terungkap. Selamat datang di Ruang Tak Terlihat. Kekhawatiran terhadap keterlibatan militer dalam urusan sipil. Salah satu poin kontroversial dalam RUU TNI adalah kemungkinan prajurit aktif menduduki jabatan di kementerian atau lembaga sipil. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI mengecam keras pengesahan RUU ini, menilai bahwa hal tersebut dapat mengancam kebebasan sipil dan menandakan kembalinya militerisme dalam pemerintahan. Mereka menyatakan bahwa UU ini hanya mengakomodasi kepentingan elit militer dan politisi sipil yang tidak taat pada aturan demokratis. Sejarah telah menunjukkan bahwa keterlibatan militer dalam urusan sipil dapat mengancam demokrasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh George Washington, Presiden pertama Amerika Serikat. Kekuatan militer ketika tidak diatur dengan baik menjadi musuh bagi kebebasan. Minimnya partisipasi publik dalam pembahasan RUU. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahwa pembahasan RUU TNI dilakukan dengan minim partisipasi publik dan kurang transparansi. Mereka menilai bahwa hal ini bertentangan dengan prinsip pembentukan perundang-undangan yang demokratis dan berbasis HAM. Komnas HAM meminta agar pengesahan RUU ini ditunda untuk evaluasi lebih lanjut. Partisipasi publik yang minim dalam proses legislasi dapat mengakibatkan kebijakan yang tidak mewakili kepentingan rakyat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abraham Lincoln. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Potensi kembalinya duifungsi TNI. Jaringan Gus Dur menolak revisi UU TNI yang berpotensi menghidupkan kembali duifungsi TNI atau Polri. Mereka menekankan bahwa prajurit aktif harus fokus pada tugas pertahanan negara, bukan politik atau administrasi pemerintahan. Keterlibatan prajurit aktif dalam politik dapat mengurangi profesionalisme dan membuat tentara abai terhadap tugas utamanya sebagai penjaga kedaulatan negara. Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa duifungsi TNI pernah menimbulkan masalah dalam tata kelola pemerintahan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Gus Dur, mantan Presiden Indonesia, militer harus kembali ke barak dan fokus pada tugas pertahanan, bukan terlibat dalam politik. Implikasi terhadap tata pemerintahan demokratis. Organisasi masyarakat sipil menilai bahwa RUU TNI dapat mengancam tata pemerintahan demokratis. Mereka menyoroti bahwa perluasan tanggung jawab TNI terjadi saat Indonesia menghadapi tantangan pembangunan seperti kemiskinan dan ketimpangan. Selain itu, kasus korupsi yang melibatkan intuisi terafiliasi terhadap TNI menimbulkan keraguan atas kemampuan TNI mengelola dana publik secara efektif dan bertanggung jawab di sektor sipil. Sebagaimana diingatkan oleh Lord Acton, seorang sejarawan Inggris, kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut korup secara absolut. Prediksi dampak ke depan. Jika RUU TNI disahkan tanpa evaluasi partisipasi publik yang memadai, ada kekhawatiran bahwa hal ini dapat mengurangi profesionalisme militer, mengancam supremasi sipil, dan mengurangi prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintahan dan DPR untuk mempertimbangkan kembali RUU ini dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat guna memastikan bahwa kebijakan yang diambil sejalan dengan semangat reformasi dan demokrasi. Sebagaimana dikatakan oleh Thomas Jefferson, salah satu pendiri Amerika Serikat, harga kebebasan adalah kewaspadaan yang abadi. Dengan demikian, kewaspadaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses legislasi menjadi kunci untuk menjaga demokrasi dan kebebasan di Indonesia.